Sebetulnya itu usaha dari nenek ya. Nenek itu sekitar tahun Jumpa lagi sob bersama Bang Jabran, brand aktivis Indonesia. Dan malam ini kita jumpa lagi sob ya. Mendoakan sobat semua dalam kondisi sehat, strong dan selalu bahagia pastinya ya. Dan malam ini kita nggak terasa sudah masuk di babak ke-14 dari Jelajah Brand Cilacap. Dan malam ini kita kedatangan narasumber yang seperti Opa Korea lah wajahnya ya, boleh dibilang. Dan pernah juga jadi beberapa kali gitu ya menjadi pemain film pendek ya, pemeran utama lagi di brand markup.id. Cek aja di YouTube-nya Uri Kreator. Betul ya? betul sekali. Dan kemarin habis memenangkan film pendek di kompetisi mana tuh? Ulang tahun Bayangkara. Ulang tahun Bayangkara, juara berapa? Juara 3. Wah, keren Alhamdulillah. banget. Kalau mau kepoin videonya di YouTube mana? Di YouTube Qni Kreator. Nah, Kini Kreator. Nah, kepoin ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share juga. Oke, kita kenalan dengan sosok itu. Yang jelas kita bakalan mengupas tentang bagaimana sih sosok Opa di sebelah saya ini bisa berjualan mendoan. Please deh, Opa jualan mendoan loh dari Korea ke Cilacap jualan mendoan itu gimana ceritanya? Yuk kita kepoin dong. Doan ya. Iya, kenalin dong. Jalan-jalan. Ini dipanggilnya Opa kan? Opa siapa nih? Jangan Opa. Oh iya apa? Siapa? Nanda Kun. Wah, iya. Ini udah Jepang nih efeknya. Iya ya. Bukan ibu ya? Iya, Ibu. bukan wibu ya, bukan ya? Bukan. Bukan, kirain wibu nih. Terlalu mainstream. Atau tokusatsu nih, jangan-jangan. Jangan. Oh, bukan juga. Bukan wibu, bukan tokusatsu ya. Oke. Tapi suka nonton anime. Saya juga nonton anime ya. Yes, benar juga sih ini. Nanda Kun ini pernah memiliki experience di Jepang 3 tahun. Wah, gila ya. Kapan nih? Bang jawaban ke Jepang nih, kapan nih? 2024 ya? 2023 katanya. Oh 2003 ya? Oh ya Allah, Lagi. amin. 2 tahun lagi. Cukup. Kita mau kenalan dulu nih. Jadi lupa nih. Kita kenalin dong Nanda Kun. Oke, perkenalkan nama saya Prananda Kusandar, asli Cilacap dan punya usaha keluarga mendoan. Cie, tuh, mendoan loh. Nah, ngomongin mendoan, ini kan udah jadi makanan khas wong ngapak lah ya. Betul. Wong ngapak, orang Banyumas, orang Cilacap itu udah kalau orang Jakarta, orang Sumatera, orang manapun lihat mendoan tuh ngeliatnya kita. Wah, jangan-jangan ketika makan mendoan langsung bahasanya ngapak nih. Pas gigit jadi ngapak ya loh. Orang apa? Orang kepenak. Orang kepenak tuh, bener kan? Nah, ini usaha yang sudah berapa lama nih kalau boleh tahu nih, dan sampai sekarang masih berjalan dan akhirnya dikembangin oleh Nanda Kun. Kita semua pengen ngerti dong. Dan buat sobat semua yang memang punya usaha keluarga, misalkan di bidang hal makanan tradisional yang kita wajib lestarikan, kita bisa kembangin dengan diri kita yang masih muda, kita bisa inovasi seperti yang dilakukan Mas Nanda nih. Nanda Kun. Ceritain dong. Sebetulnya itu usaha dari nenek ya. Nenek itu sekitar tahun 70-an, udah lama banget. Wah, Udah lama 70-an ya. Ya. Itu turun temurun sampai ke ibu anak pertama saya. Jadi Diwariskan ya? ya diwariskan ke Diwariskan. ibu. Iya. Resminya Resminya. 94 sih. Kalau 94. ibu 94. Saya lahir itu. Pas lahir ya? Iya. Wah, kata umurnya nih. Kata umurnya nih. Tapi aslinya lebih lama lagi gitu. Iya. Ini udah ada yang punya apa masih jomblo nih? Pasti banyak yang kepoin nih. IG-nya aja ya. IG-nya di mana IG-nya? IG-nya di Kusandar Prananda. Nah, itu dia. Nah, kembali lagi nih, kembali Oke. lagi ke mendoan. Gimana nih? Berarti tadi usaha yang
dari nenek udah dari tahun 73 Betul. ya, dan akhirnya dilanjutkan 20 tahun kemudian di tahun 94 Iya. oleh ibu anak pertama. 94, 2004, 2021. Wah. Berapa puluh tahun tuh? 20 lebih. Ya lebih lah 30 gitu kan. 40. Aduh, kayak mana? Iya ya. 2021 kurangin 73 ya. Berapa tuh? Mas Aris? Berapa ya? Berapa? 50 ya? Nggak nyampe ya? Enggak nyampe. 47 ya? 47 ya? 47 tahun nah. 47 tahun itu wah, kan effortnya luar biasa kan untuk melestarikan usaha keluarga ini ya. Dan kenapa Menandakun ini punya keinginan loh, tergerak untuk melestarikan dan bahkan memiliki pemikiran untuk mewariskan dari nenek, ibu, sekarang Nandakun. Sebenarnya itu klaim pribadi saya sendiri. Iya. Saya rebut nanti. Oh, Ada gitu? kata gitu. Saya rebut nanti. Oh, direbut ya. Boleh ditiru nih. Nggak usah nunggu diwarisin. Rebut langsung. Dia rebut langsung. Ini tipsnya nih ya. Ini tipsnya nih ya. Iya. Iya, iya. Sebenarnya pertama gini, kita kan anak-anak muda kadang kayak gengsi ya Mas ya. Iya, gengsi kita ada. Tradisional gitu. Pengen jadi konten creator semua. Betul, Pengennya. gitu. Terus nanti yang jualan loteknya Mbak siapa? Yang nerusin lotek yang baik, yang nerusin tahu masaknya neneknya, yang nerusin mendoannya neneknya siapa? Kalau semua pengennya yang kekinian. betul. Oke gitu ya? Ya, gitu. Lalu stigmanya orang-orang tuh cara pembuatannya pasti pertama Iya. dulu. Mungkin sampai sekarang pun masih banyak orang yang lihat yang jorok. Nah, padahal enggak. Oke. Baik, itulah buktinya anak muda yang menjalankan. Dulu emang tahu sendiri kan Mas, dulu pakai kaki kan. Iya, Pakai iya, kaki, pakai iya. keranjang pakai kaki. Itu tahun 70-an ya? Iya, 70-an. Lalu itu saya punya teman anak politeknik tuh. Saya bayar nih sekian juta. Iya. Pokoknya harga mesinnya di bawah pasaran. Saya mau segini harus jadi. Berarti nyiptain dong ini? Nyiptain, ya. Bikinin mesin giling, Iya. seharga sekian. Oke, bikinin langsung. Akhirnya jadi lebih higienis kan. Pastilah, daripada dengan kaki. Betul. Nah ini peran anak muda nih, bener ya? Betul. Jadi inovasi ya, Inovasi. tadi ya. Inovasi di mesin yang mana menjaga kehigienisan sebuah produk mendoan tadi ya. Betul. Berarti yang lain makan mendoan hati-hati lo ya. Ya, oke. Terus lanjut dong. Terus kenapa saya ingin lanjutin usaha itu? Iya. Saya melihat begini. Karena keadaan semakin pesat Mas namanya, pesat Iya. banget. Iya. Kondisinya milenial bahkan generasi Z ya Mas ya. Gen Z sekarang. Siapa yang mau nerusin ya? Iya. Apa harus seperti ini terus? Gak mungkin kan? Iya. Kita harus inovasi. Apa? Mendoan udah seperti makanan sehari-hari. Kita lihat tahu kan Mas ya? Tahu dulu kan makanan sampingan kan ya? Iya. Kok bisa jadi jajanan itu gimana Mas kan? Bandung pasti Bandung Iya, kan? iya. Bandung. Kenapa mendoan gak bisa loh? Iya ya. Kenapa di kota lain bisa, di Cilacap nggak pengen tergerak ya? Betul. Jadi mimpi saya Iya. inginnya mendoan itu jadi cemilan khas Cilacap, khas Banyumas. Nah. Gak cuma Bandung doang yang bisa tahu, Cilacap juga bisa mendoan. Asik tuh. Nah, ini bener juga nih. Kalau makin banyak ya sobat muda yang tergerak untuk ngelestariin ya produk maupun karya dari nenek kita maupun leluhur kita bahkan, dan kita bisa kemas ya menjadi sebuah inovasi produk. Nah, ini saatnya nih. Jadi kapan lagi dan siapa lagi yang menerusin kalau bukan generasi yang muda. Nah, inovasi apa yang dilakukan selanjutnya nih? Yang untuk mendoannya. Namanya mendoan apa ya? Mendoan Ibu Dar dari ibu saya sendiri. Ibu sendiri. IG-nya? IG-nya mendoanibudar.id. Asik. Jangan lupa follow, Bro. Ya, jadi asik banget. Oh, boleh dong kita ketahuin dong ini inovasi apa berikutnya yang dilakuin oleh Nandakun? Untuk yang sekarang lagi jalanin ya Mas ya. Sekarang kita pakai model DIY ya. Iya. Untuk oleh-oleh bisa, untuk Oke. langsung digoreng bisa. Iya. Dan untuk riset berikutnya Iya. Nanda sendiri itu udah
riset beberapa kali mencoba buat mendoan itu bisa bertahan lama. Kan Oke. kita tahu kan mendoan Bentar. ya, makhluk Iya. hidup ya kan. Iya, dia hidup terus. Biasanya jadi tempe beneran nanti. Iya. Iya. Nah, dia udah beberapa kali riset, udah cari tahu berapa sumber, bagaimana caranya agar mendoan itu bertahan lama. Alhamdulillah udah dicoba. Lebih lambat lah ya. Lebih lambat Lebih untuk lambat. hidupnya ya. Iya. Banyak sih referensinya, alhamdulillah. Nah, itu harus dilakuin tuh. Iya. Karena ini menjadikan produk mendoan itu bisa dinikmatin oleh orang penjuru Indonesia kan? Betul. Banyak nggak? Keren ya? Iya. Karena bisa salah pengetahuan. Kadang orang lihat tempe ditepungin disangkanya mendoan. Betul sekali. Iya, orang Jakarta, orang Sumatera. Mendoannya mana? Mendoan apa? Oh, itu tempe ditepungin kan gitu. Iya. Nah, nggak ngerti mendoan sesungguhnya nih. Iya. Betul nggak? Terus ngomongin visual ya, kita kan tahu sendiri ya bahwasanya packaging is a silent salesman. Jadi kemasan itu adalah salesman kita yang bisa mencuri perhatian audiens kita, mencuri perhatian calon pembeli kita. Nah, di bidang itu, di visual kemasan tadi, apa yang dilakukan oleh Nandakun untuk mendoan? Mendoan kita tahu sendiri, dia dibungkusnya pakai daun, pakai koran, bahkan Betul. udah telanjang pakai kresek doang. Heeh. Monggo Betul. tuku mendoannya. Nah, Betul. nah, packaging is a silent salesman. How you do that? Bagaimana kamu ngelakuinnya, Mas? Pertama Nandakun. saya memposisikan diri sebagai konsumen pasti Iya. pertamanya apa? Oke. Mungkin kalau old man ya pemilikan lama beli yang penting murah, nggak pakai packaging udah deh. Iya. Tapi kalau new man gitu ya, Iya. sebenarnya new man gitu aja. New man pasti keren dulu deh, baru isinya pasti. Difoto dulu. Pasti. Baru betul. dimakan. Nah, maka dari itu Nanda pikir apa yang bikin menarik dulu ya, packaging ya, packaging yang menarik nih Iya. pasti. Akhirnya milih packaging ini. Wih. Ya, wah, keren Ini juga ya. Iya. Wah, dia tadi ada di depanku nih ya. Iya. Akhirnya ketemulah packagingnya ini ya. Asik ya, ini bisa buat oleh-oleh ya, bisa buat ngasih ke teman juga, ke sahabat kita. Banyak ini ya, banyak mencuri perhatian mata nih kalau kemasannya gini. Ini mendoan loh ini. Iya, mendoan loh ini. Iya, betul. Boleh dibuka nggak? Boleh dibuka. Boleh banget Wah, dong. buka dong, buka dong, buka Oke. dong, buka dong, buka dong. Nungguin ya. Iya, nunggu ini, nunggu ini. Oke, buka. Nah, Pertama kita mendoan. tuh ya. nggak pakai bungkus koran. Kalau di tempat lain pakai bungkus koran. Polos putih. Ya enggak? Ya, sip. Asik kan? Masih pakai daun. Sebagai daun. Karena, Kok anget ya? Hangat ya. Oh ya, hidup ya. Anget. Iya, dianya anget nih, hidup soalnya. Karena yang saya tahu kemasan paling bagus katanya daun pisang. Iya memang, daun pisang. Tapi kan tidak, habis itu tidak dengan bungkus koran nih. Enggak, iya, betul. Wah, ini dia nih ya. Ya, ada mendoan. Kita Ada kejutan apa lagi nih? Sambal kecap. Sambal kecap. Biasanya makan mendoan itu gigit cabe. pasti. Kayaknya aduh, pedes banget ya. Ini pakai sambal kecap ya. kecap. Wah, seru nih ya. Seru. Ada pantunya lagi nih. Apa pantinya? Apa pantinya? Makan mendoan dicocol sambal. Cakep gitu dong, Mas. Aduh, Lagi lagi. iya. Makan mendoan dicocol sambal. Cakep. Sehat selalu buat pelanggan. Jaya selalu brand lokal. Cakep. Asik ya. Lalu terakhir Apa nih? bumbunya. Wah, ada Bumbu kejutan. Siap jadi. Wah, asik ya. Ini nggak di-endorse ya, Mas ya? Iya, enggak lah. Jangan di-endorse lah. Jangan disebut lah. Jadi kejutan di dalamnya ada mendoan ya, ada sambal ya yang udah kita tinggal cocol, ada pantunnya juga ya. Ya enggak? Jadi kita kalau makan mantun dulu nih. Mau makan mantun dulu ya. Ya enggak? Dan ada tepung tadi yang sudah bersertifikat BPOM ya bahkan ya. Betul. Nah, keren banget kan. Jadi higienis, rasa juga dijamin. Bang Jabran udah order berkali-kali ya. Yang orderan pertama itu, aduh, Kebagian ya. kecewa. Kecewa. Karena udah bilang, Mas Nanda minta tolong dong dikirim ke alamat titik-titik. Wah, sudah nyampe rumah paketnya.
wah bahaya nih, dalam hati kan bahaya nih. Beneran sampai rumah, ludes. Seisi rumah udah langsung, wah ini nggak diisi yang satu, nggak diisi yang satu, habis bis, aduh. Akhirnya order lagi, order lagi. Ya, jadi kita di sini belajar ya, bahwasanya kita sebagai generasi muda itu gimana ngelestariin apa yang sudah diperjuangin sama nenek moyang kita, leluhur kita. Mereka punya produk-produk yang sangat unik dan nggak dimiliki oleh negara di manapun. Dan kita nggak perlu malu, nggak perlu gengsi dong. Betul. Ya, kita bangun gengsinya, bangun inovasinya dari produk tradisional kita. Ya nggak? Asik kan sebenarnya ya? Betul. Nah, Mas Nanda, gimana sih cara memasarkan? Kita tahu lah, mendoan ini kan dipasarkan di pasar. Ya, ini kalau ngomongin mendoan cara zaman kolosal nih. Kolosal. Nah, gimana inovasi Mas Nanda untuk memasarkan di era sekarang untuk mendoan yang sudah bisnis mendoan yang sudah berusia 47 tahun ini? Nah, ya. Kebetulan sampai sekarang pun ibu masih jualan di pasar. Ya. Nah, Jadi alhamdulillah. pasar itu kalau dalam istilah bisnis kan dia berarti bisnis to bisnis. Nah, Mas Nanda melakukan bisnis to bisnis juga atau melakukan bisnis to customer? Bisnis to bisnis bisa, bisnis to customer bisa juga. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Asik. Fleksibel, ya. Ya kita kan semua orang kan nggak bisa mastiin semua target market, semua orang nggak bisa kan. Nggak Mas, ya. bisa. Pasti kita harus tepat sasaran siapa sih customer kita. Misalnya contoh gini, pasti orang-orang yang mengira pasti mahal gitu kan. Iya. Padahal nggak mahal. Oh, enggak mahal, murah. Iya. Nah itu buktinya apa? Terlihat biasa tapi bergengsi. Pertama gitu. Nah, pertama gitu. Jadi yang kita sasar juga anak-anak muda, Mas. Iya, betul. Anak-anak muda yang suka banget makan mendoan tapi malu bawanya gitu, Iya. Mas. Bawanya perkasa gitu kan, nggak mau kan pakai packaging yang bagus. Jadi promosinya selain di IG Oke. dan di WhatsApp Yes. juga lewat video juga, Mas. Video. Oh iya, asik, pasti ya. Pasti ya. Nah, itu yang nggak bisa dilakuin sama mak-mak atau nenek moyang kita. Maksudnya nggak bisa dilakukan oleh nenek moyang kita karena keterbatasan teknologi di era itu. Betul. Dan saat ini kita sudah melimpah suatu teknologi yang kita bisa manfaatkan di semua lini channel ya. Betul. Jadi semua lini channel kita bisa manfaatkan, bahkan sosial media, lintas sosial media ya. Dan itu yang Mas Nanda Kun lakuin. Ya. Dan mudah-mudahan juga ini bisa menginspirasi kita semua. So, lakuin sekarang juga, bergerak sekarang juga. Teruskan apa yang sudah nenek moyang kita bikin. Nah, kita meminta closing statement nih dari Mas Nanda Kun. Dari Nanda Kun. Closing statementnya nih. Buat yang muda-muda nih ya. Oke. Iyalah. Apa ya? Ya, cocok banget nih di masa pandemi gini buat anak-anak muda. Contohnya buat saya sendiri ya. 2 alasan orang tidak mau menyerah. 1, karena keadaan. Yang kedua, karena keinginan yang besar. Wah, itu dia. Kadang orang menyerah pada keadaan. Betul. Menyalahkan pemerintah, menyalahkan pandemi. Bener nggak? Betul. Nah, kita harus punya keinginan yang besar. Betul sekali. So, semangat bareng-bareng. Mari kita bergerak, bangkit di masa pandemi. Wah, asik ya. Merdeka! Merdeka! Oke, makasih Mas Nanda Sama-sama. buat sharingnya, insight-nya. Mudah-mudahan bisa membawa kebaikan juga, Amin. bisa menginspirasi sobat semua untuk bergerak. Amin. Dan kita doain juga kita semua bisa survive, bisa sukses di era sekarang. Amin. Dan jangan lupa ya Sob ya, untuk subscribe channel ini, support kita dengan share seluas-luasnya. Tanya juga bisa dan bisa berhadiah mendoan. Ini aku nggak bilang dulu. Kalau bilang dulu nanti dia aduh Mas berapa ya Mas ya? Siapa tahu ingin nanya kan ada 20, jadi disiapin 20. Enggak. Sobat-sobat yang ingin nanya, terus saja di komentar. Nanti Nanda Kun bisa jawab, dan buat pertanyaan yang paling menarik dapat hadiah mendoan. Asik. Jangan lupa aktifin juga lonceng, subscribe sekarang juga. Oke sob. Jelajah brand Cilacap, satu inspirasi
Bergerak bersama, brand lokal bisa merdeka.